students. How are you today? I hope you are doing fine at home. Nice to see you again in this video. Well, we will start our lesson for today. During this pandemic, I have to choose some ways for us to learning. Selama pandemik ini, Mem harus memilih beberapa cara untuk kita belajar. One of the way is like this, using learning video, menggunakan video pembelajaran. Jadi, kita belajarnya seperti yang Mem sudah sampaikan, kita belajarnya pakai Google Classroom, tapi pakai video pembelajaran, juga ada Zoom meeting. Jadi, kita akan belajar menggunakan beberapa platform dan beberapa cara yang bisa kita gunakan. For now, I want you to watch the video about our lesson for today. Make sure that you are ready for the lesson. For today, it talks about talking about selves. This is the first chapter in regular English atau bahasa Inggris wajib yang akan kita bahas pada saat ini. We start with the objectives of the learning. Kita akan mulai dengan tujuan pembelajaran. Objectives-nya, at the end of the learning, you are able to give information about yourself to others with the right expressions. Di akhir pembelajaran, kalian diharapkan mampu untuk dapat memberikan informasi tentang diri kamu sendiri kepada orang lain dengan menggunakan ungkapan bahasa Inggris yang benar. There are two main parts in this chapter. Ada dua bagian yang akan kita bahas pada pertemuan ini. Yang pertama, how to introduce yourselves. Bagaimana memperkenalkan diri kalian. The second one, how to create introduction about yourself. Bagaimana membuat perkenalan diri kalian sendiri dalam bahasa Inggris tentunya. We start with the first part. Kita mulai dengan bagian pertama, how to introduce yourself. There are 7 points in introduction. Ada 7 poin dalam introduction. Number 1, mentioning your names. Menyebutkan namamu. Point number 2, mentioning your age, date, and place of birth. Menyebutkan umur, tanggal lahir, dan tempat lahirmu. 3, mentioning your occupation. Yang ketiga, menyebutkan pekerjaanmu. 4, mentioning your address. Yang keempat, menyebutkan alamatmu. 5, mentioning your place of origin. Menyebutkan asalmu. 6, talking about your hobby. Yang keenam, membahas tentang hobimu atau kesukaanmu. And the last one is talking about your family. Yang terakhir, kita bicara tentang keluarga. Now, let's talking about this one by one. We start with mentioning your names. Mulai dengan menyebut namamu. There are some expressions you can use to mention your name in your introduction. Ada beberapa ungkapan yang dapat kamu lakukan dan dapat kamu ungkapkan menggunakan bahasa Inggris dalam perkenalan. Yang pertama, Hi, I'm Rudy Hartono. You can call me Rudy. Yang kedua, Hello, my name is Gladys Wijaya. My friends call me Gladys. Yang ketiga, My name is Agatha Suci. What's your name? Nama saya adalah Agatha Suci. Siapa namamu? Yang keempat, My name is Kartini Dian. Just call me Tini. Nama saya adalah Kartini Dian. Panggil saja Tini. Nah, ini adalah beberapa cara, beberapa ungkapan kalian mengungkapkan nama kalian dalam bahasa Inggris, di dalam bentuk perkenalan. The second, mentioning your age, date, and place of birth. Menyebutkan umur, tanggal, dan tempat kelahiran kalian dalam bahasa Inggris. Kita mulai dengan age atau umur. You can say, I am 16 years old.
Saya berusia 16 tahun. Atau, I am 17 years old this year. Saya berusia 17 tahun tahun ini. Berikut, we move to date and place of birth, tempat dan tanggal lahir. Untuk menyebutkan tempat lahir, you can use this one. I was born in bla bla bla. Saya lahir di nama tempat. Saya lahir di Jakarta. I was born in Jakarta. I was born in Manado. I was born in Tomohon. Ya, itu contoh menyebutkan tempat. Berikut, the examples of how you say your date of birth. I was born on, kalau mau menyampaikan tempat, you have used the first like this. I was born on February 20, 2001. February 20, 2010, for example. Ya. Jadi ini contoh cara bagaimana kalian mengungkapkan tempat dan tanggal lahir dalam bahasa Inggris tentunya. Let's move to the third. Mentioning your occupation. Menyebutkan pekerjaan. Pekerjaan kalian sekarang adalah a student or seorang siswa. You can use this statement. I am a student at SMA Negeri 1 Manado. The other example, I am a teacher. I work for the government. Saya bekerja untuk pemerintah. I work as a teller for Bank of Indonesia. Saya bekerja sebagai teller di Bank Indonesia. Ini merupakan beberapa cara yang bisa digunakan dalam menyampaikan pekerjaan. 4. Talking about your address. Berbicara tentang alamat. Nah, kalau ingin menyampaikan alamat, you can use the first like this. Yang pertama, I live in, diikuti dengan name of the place. Saya tinggal di, diikuti dengan nama tempat. Contoh ini nama tempat. I live in Manado. I live in Tomohon. I live in Winangun. Ini merupakan contoh kalau kalian hanya ingin menyebutkan nama tempatnya saja. Nah, bagaimana dengan alamat lengkap? Cara mengungkapkan alamat lengkap, you can use this. I live at bla bla bla, complete address. I live at diikuti dengan alamat lengkap. Contoh, I live at Samratulangi Street number 13, Manado. Ya, ini yang kedua. Berikut yang ketiga. My address is diikuti dengan complete address juga. Jadi ini kalau mau bilang alamat lengkap, kalian bisa menggunakan I live at atau my address is. This is the example. My address is Samratulangi Street number 13, Manado. Jadi ini kalau ingin menyebutkan alamat lengkap, bisa gunakan I live at, bisa gunakan my address is. Ya. Next. Talking about place of origin. Berbicara tentang asal. Nah, you can use this one. I'm from Canada. Saya dari Kanada. I'm from Tomohon. Saya dari Tomohon. I'm from Bolaang Mongondo. Saya dari Bolaang Mongondo. I come from Canada. Saya datang dari Kanada. I come from Bolaang Mongondo. Saya datang dari Bolaang Mongondo. Or you can use this one. I was born in Jakarta, but I grew up in Manado. Saya lahirnya di Jakarta, tapi saya besarnya di Manado. If you are one of this option, if you are one of this situation, you can use this one. Jadi kalau kalian salah satu dari kondisi seperti ini, lahir di mana, besar di mana, you can use this one. Ya. Next. Talking about your family, berbicara tentang keluargamu. Dalam introduction, keluarga juga penting untuk disampaikan. First one, you can say like this. I live with my parents in Manado. I live with my aunt and my uncle in Manado. Like that. Ini untuk mengungkapkan jumlah saudara yang kalian miliki. I have one brother and one sister. I have two sisters. Saya punya satu kakak laki-laki, satu saudara laki-laki dan satu saudara perempuan.
What if you are the one and only child? Bagaimana kalau kalian anak satu-satunya? Nah, you can use this one. I am the only child. Saya anak satu-satunya. Or you can use this one. I don't have any brother or sister. Saya tidak mempunyai saudara laki-laki ataupun saudara perempuan. Jadi kedua statement yang di bawah ini bisa kalian gunakan apa? For the last two sentences, you can pay attention. Coba lihat kedua kalimat yang di bawah, yang di paling bawah. I am the second child in family. Saya saya anak kedua di dalam keluarga. Jadi bisa juga menggunakan ungkapan seperti itu. Kalau hanya ingin mengungkapkan saya anak kedua, saya anak pertama, saya anak ketiga, it's up to you ya. I am the oldest or the youngest in family. Saya anak sulung di keluarga. You can use oldest. Saya anak bungsu dalam keluarga. You can use youngest. Ya, that is the way how you talk about yourself in a family. Next, talking about your hobby. These are three examples of talking about your hobby. Ada 3 contoh, you can use like this. If you want to say your hobby, I like cooking very much. Traveling is my hobby. Saya suka memasak. Traveling atau jalan-jalan adalah hobi saya. Atau I go swimming every week. Saya pergi berenang setiap minggu. Ya, itu caranya. Now, the second part, bagian kedua. How to create introduction about yourself. Bagaimana membuat perkenalan tentang diri kamu sendiri. These are the ways. Ini caranya. There are some parts you have to know how you create the introduction. Ada beberapa hal yang harus kalian ketahui terlebih dahulu. Bagaimana cara kalian membuat introduction. Yang pertama, greetings atau salam. Memberikan salam terlebih dahulu. Like good morning, good afternoon, good evening, or hi, or hello. Ya, jadi itu greetings yang bisa kita gunakan. The second one, permission. Don't forget to use this one as a formal introduction. Jadi karena ini introduction formal, karena ini introduction perkenalan yang resmi, jadi don't forget to use permission like this. May I introduce myself? Or allow me to introduce myself. And let me introduce myself. After greetings, after permission, you can continue with the introduction itself. Now, we will blend these lessons, what we are going to discuss, what we have discussed before. Kita akan campur, kita akan gabungkan satu kali yang 7 bagian yang sudah kita bahas sebelumnya. Dalam satu introduction ini, itulah yang disebut introduction. Example, ini contohnya. Ini merupakan gabungan dari 7 poin yang sudah kita bahas sebelumnya. These are the examples. Good morning, let me introduce myself. I'm Gladys Wijaya. They usually call me Gladys. I'm 15 years old. I was born in Jakarta. I am a student at SMA Negeri 1 Manado. I was born in Java, but I grew up in Manado. I live at Samratulangi Street number 50, Manado. I have 2 sisters. Their names are Diana and Lani. Diana is 10 years old and Lani is 7 years old. My parents have their own business here in Manado. I like cooking very much. My mother taught me in cooking. She gave me so many recipes. Well, that is all about me. Thank you and see you. Yeah. So now your turn. Please write down your complete introduction. Giliran kalian, tugas kalian, bagian kalian sekarang adalah tuliskan perkenalan diri kalian yang lengkap dengan mengikuti apa yang sudah kita pelajari. 7 poin yang sudah kita pelajari diikuti dengan greetings,
and permissions. Yeah, you can see the example below, like this. So in Google Classroom, you can see your sheet, worksheet. You can see your worksheet. It will be like this. Jadi lembar kerja kalian akan seperti ini. Nantinya akan ada bagian untuk kalian meletakkan foto close up, meletakkan foto selfie kalian, dan juga your own introduction by using the 7 points and also the greetings and permissions. Jadi nanti ada introduction-nya itu harus dibuat mengikuti 7 poin yang sudah kita pelajari sebelumnya. After this, I will ask you to move to Google Classroom. Okay, students, I'm sure that you have watched about the video of explanation about how to introduce yourselves and how to create the introduction of yourselves. Jadi Mem yakin kalian sudah menyimak tentang penjelasan bagaimana cara memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris dan bagaimana cara membuat perkenalan itu sendiri. Now, your turn is you write a complete introduction about yourselves. Kalian buat introduction yang lengkap based on what we have learned today, berdasarkan apa yang sudah kita belajar hari ini. Menggunakan expressions, menggunakan ungkapan-ungkapan dari perkenalan yang sudah kita bahas. Jadi, you can open your Google Classroom after this. So after this, please move to the Google Classroom. There will be an assignment for you. There will be a document that you have to open, and then you have to fill it with your own introduction. Jadi di situ ada dokumen yang harus kalian buka dan membuat perkenalan lengkap kalian dengan menyertakan foto selfie atau foto close up kalian, ya. Please using your uniform. Don't forget to wear your uniform. Pakai seragam kalian masing-masing, so that I can know you more and more, ya. Jadi dengan cara ini juga Mem bisa tahu kalian lebih jauh lagi. Karena kita tidak bertemu face to face, we have never met before, kita tidak pernah bertemu sebelumnya. That's why I ask you to put your photo in this assignment. If you have any question, please let me know. Thank you very much for your attention. See you.